Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatma Ana, NIM 1714204141 dari kelas PBSD semester 6, mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Langsung saja, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS. Soal yang pertama yaitu sebutkan undang-undang perbankan syariah dan jelaskan pengertian bank syariah. Langsung saja di sini saya jawab. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sedangkan pengertian bank syariah sendiri yaitu bank yang dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip hukum Islam atau syariah yang sudah diatur sesuai fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dan soal yang kedua di sini, jelaskan peran Bank Sentral atau Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintah. Di sini saya akan sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas moneter. Tetap terjaganya stabilitas moneter adalah salah satu tugas Bank Indonesia. Tujuannya adalah agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjamin sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua di sini mengatur dan mengawas perbankan. Pengatur dan pengawasan di sini yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan agar perbankan memiliki kinerja yang lebih sehat. Dan yang ketiga di sini pengatur dan penyelenggaraan sistem pembayaran. Bank Indonesia mengatur mekanisme sistem pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Ada empat prinsip yang dipegang oleh Bank Indonesia, yaitu yang pertama aman, efisien, kesamarataan akses, dan perlindungan konsumen. Dan yang terakhir yaitu peneliti dan pemantau. Guna mendukung tugas-tugasnya, Bank Indonesia melakukan survei atau riset secara berkala, baik mikro maupun makro. Dan yang soal nomor 3 di sini saya bacakan terlebih dahulu soalnya, yaitu sebagaimana kita ketahui saat ini negara yang kita cintai yaitu Indonesia sedang dilanda cobaan terkait virus corona. Saya yakin kalian semua mengikuti selalu perkembangan beritanya. Banyak sekali imbas dari virus COVID-19, salah satunya sektor perekonomian. Tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia pun tergoncang perekonomiannya karena permasalahan ini. Maka, paparkan imbas virus COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya imbas bagi perbankan syariah yang ada di Indonesia, dan paparkan data kondisi bank syariah di Indonesia saat ini yang sedang dilanda musibah COVID-19. Langsung saja saya menjawab pertanyaan yang pertama dulu, yaitu imbas bagi perbankan syariah yang ada di Indonesia. Di sini yaitu imbasnya dalam penyebaran virus COVID-19 ini dia menekan aktivitas ekonomi dalam negeri. Perlambatan itu akan berimbas pada kredit perbankan, baik ke penyaluran maupun kualitas asetnya, termasuk ke segmen korporasi. Perbankan belum mau buka-bukaan sudah seberapa besar permintaan restrukturisasi yang datang dari debitur korporasi sebagai dampak dari COVID-19 ini. Langsung saja ke pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan menurut Anda tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh perbankan syariah dalam membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19
dan bagaimanakah peran dari sebuah sistem pengawasan perbankan syariah dalam menanggapi permasalahan ini? Langsung saja saya menjawab. Tindakan perbankan syariah dalam menghadapi COVID-19 ini yaitu yang pertama, sosialisasi pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 kepada segenap pegawai, pengecekan suhu tubuh bagi pegawai dan tamu yang berkunjung. Yang kedua di sini penyediaan layanan kesehatan di kantor bagi segenap karyawan atau tamu yang berkunjung. Dan yang ketiga di sini penyediaan hand sanitizer dan masker untuk pegawai dan penyemprotan disinfektan di lingkungan pekerjaan. Dan yang terakhir di sini menerapkan sistem work from home, yaitu bekerja di rumah dan tetap menjalankan fungsi masing-masing pegawai sebagaimana dijalankan di kantor pada kondisi normal. Dan untuk yang pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah peran dari sebuah sistem pengawasan perbankan syariah dalam menanggapi permasalahan ini? Yaitu dilihat dari segi peran pengawasan pengawasan syariah ini, yang pertama yaitu memastikan apakah bank memiliki prosedur dan pedoman penilaian pembiayaan serta menguji konsistensi pelaksanaannya. Jadi peran pengawasan bank di sini yaitu bagaimana pengawasan bank ini memastikan bank-bank di Indonesia ini menjalankan prosedurnya dengan baik. Apakah bank di Indonesia ini mematuhi peraturan atau perintah dari pemerintah tersendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu peran pengawasan bank ini mengawasi apakah bank-bank syariah ini menjalankan yang sedang peran pengawasan bank di sini yaitu memastikan apakah bank memiliki prosedur dan pedoman penilaian pembiayaan serta menguji konsistensi pelaksanaannya. Jadi di sini peran pengawasan bank syariah itu mengawasi atau memastikan apakah bank memiliki atau menjalankan perintah dari pemerintah tersebut untuk mengikuti atau menjalankan peraturan yang ada dalam menanggulangi atau menghadapi wabah COVID-19 ini. Untuk itu peran pengawasan bank di sini memastikan apakah bank tersebut mengikuti atau menjalankan perintah masyarakat menjalankan perintah pemerintah tersebut. Untuk itu untuk semua bank di Indonesia agar menaati peraturan pemerintah tersebut agar terhindarnya dari COVID-19 ini, agar semuanya terlindungi, menjadi aman, dan semoga cepat berlalunya COVID-19 ini. Untuk penutup, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.